Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Lukman di pelajaran PKN kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang PKN kelas 5. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian mengetahui apa yang menjadi atau tujuan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, kalian akan bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan lanjut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian tahu Pancasila, gambarnya seperti ini. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Kita akan melanjutkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian tahu ada berapa sila Pancasila? Ya, ada 5. Yang pertama, sudah sering kita baca ketika upacara. Kalian tahu yang pertama apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam 5 sila tersebut mengandung nilai-nilai yang perlu kita pelajari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sebagai contoh dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, 1. Percaya bahwa Tuhan itu ada. 2. Ketakwaan pada Tuhan, yaitu dengan menjalani perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, kalau kita muslim, berarti kita harus rajin sholat, kemudian rajin ngaji, dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah. Yang ketiga, contohnya menjalankan ibadah dengan tidak mengganggu agama lain. Contohnya, ketika kita sedang sholat, kita tidak boleh sholat di depan, contohnya depan gereja, kan tidak boleh, karena itu mengganggu agama lain, contohnya mau masuk. Nah, kita harus tahu di mana tempatnya untuk ibadah, atau mungkin temannya yang di samping kita sedang membaca kitabnya, kitab agamanya. Nah, kita tidak boleh membaca juga dengan maksud mengganggu dia yang sedang membaca. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ya.
kita harus menjalankan ibadah kita sendiri dan jangan sampai mengganggu agama lain. Selanjutnya ada toleransi, yaitu saling menghargai antar umat beragama. Toleransi itu artinya kita menghargai dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu adalah sila yang pertama. Sila yang kedua, kita akan mempelajari tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai contoh, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal agama, hukum, masyarakat, kesehatan, perlindungan, dan lain-lain. Contohnya ketika kita bertemu dengan Pak Polisi. Nah, Pak Polisi mempunyai kewajiban yang sama dalam melindungi kita. Contohnya, kalau ada yang melanggar lalu lintas, ada 2 orang. Nah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Nah, sebagai seorang polisi itu harus memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya ketika 2 orang itu, yang kaya maupun yang miskin, itu harus sama-sama ditindak atau dihukum sesuai peraturan yang ada. Tidak boleh karena kaya kemudian dibiarkan saja. Artinya dia tidak adil. Gitu. Selanjutnya ada contoh lagi. Ada seorang pedagang. Nah, ketika berdagang ada 2 orang nih ya. Ada 2 orang, yang satu wajahnya hitam karena kulitnya hitam, wajahnya juga hitam. Yang satu ada wanita yang cantik. Nah, wanita cantik, kemudian dua-duanya membeli. Nah, pada saat membeli, antriannya duluan yang ini bapak-bapak yang wajahnya hitam tadi. Kemudian sama pedagangnya dipersilahkan dulu yang wanitanya. Padahal seharusnya antriannya adalah bapak itu yang tadi duluan yang pakai yang warna kulitnya hitam. Nah, seperti ini tidak boleh. Artinya dia tidak adil, harusnya sesuai antrian. Siapapun itu harus sesuai dengan antriannya, tidak boleh melihat warna kulit, kemudian ekonomi itu kayak miskinnya tadi, atau mungkin sukunya, mungkin pendidikannya dan sebagainya, harus sama ya derajatnya semua. Jadi agar adil, itu adalah contoh dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian contohnya juga ada memiliki sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa itu artinya kita menghargai orang lain. Kemudian ada contoh juga berani membela kebenaran. Contohnya kalau kalian melihat sesuatu yang tidak benar, kalian harus berani, karena itu adalah
kalian membela kebenaran. Contohnya, temannya mencontek. Nah, tapi temannya bilang kalau dia tidak mencontek. Nah, karena kamu tahu kalau temanmu mencontek, kamu harus menegakkan keadilan. Nggak bisa karena teman saya ini mencontek, saya tahu. Nah, itu kalian harus membela mana yang benar. Tidak boleh karena kalian teman kemudian kamu menyembunyikan kebenaran. Kemudian memiliki sikap sopan santun, menghargai pendapat orang lain. Ya, selanjutnya adalah mempelajari Persatuan Indonesia, nilai dari Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Artinya berbineka tunggal ika itu artinya walau berbeda-beda kita tetap satu. Walau sukunya banyak di Indonesia, kita adalah tetap satu, yaitu Indonesia. Contohnya apa? Ya, contohnya dari Persatuan Indonesia yaitu satu, memiliki sifat bangga ketika menggunakan bahasa Persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, rela berjuang dan berkorban demi bangsa Indonesia. Yang ketiga, memiliki sifat persatuan dan kesatuan dalam kepentingan bangsa ketimbang kepentingan diri sendiri. Kemudian kita harus bersatu membela Indonesia ketika Indonesia sedang dilanda bahaya. Contohnya saat ini. Nah, saat ini kita bisa membantu Indonesia dengan cara menjaga kesehatan dan juga menghindari orang-orang atau berkerumun yang mempunyai resiko terhadap penyakit COVID. Itu juga kita membantu, ya. Selanjutnya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sebagai contoh, kita ketika di dalam kelas ingin memutuskan siapa ketuanya. Nah, tidak boleh kita memaksakan satu orang itu harus menjadi ketua. Kita harus bermusyawarah. Contohnya, bagaimana cara agar kita bisa memilih ketuanya? Nah, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Kemudian mungkin ada cara lain. Nah, hal-hal seperti itu ketika kita punya masalah, kita harus membicarakannya dengan baik. Dan musyawarah adalah cara yang baik. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu kita berdiskusi dengan semua orang dengan cara yang baik. Contohnya ketika satu berbicara, yang lain mendengarkan. Dan kita saling bertukar pendapat. Nah, setelah kita bertukar pendapat, maka ada satu keputusan yang akan disepakati oleh semua orang yang ikut musyawarah. Jadi, tidak boleh ada keterpaksaan, tidak boleh memaksa. Ketika sudah ada keputusan, maka kita harus
mati. Baik, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Contohnya, kita berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi bidang ekonomi maupun politik. Kemudian kita mempunyai wujud keadilan kepada rakyat Indonesia, menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain. Kemudian mendukung perubahan untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Maksud dari sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya kita menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain. Contohnya adalah jika kita di lingkungan keluarga. Nah, kita harus bersikap adil kepada semua anggota keluarga, contohnya kakak, adik, ayah, ibu. Kita harus menyamakan sikap kita pada mereka. Kemudian kita juga menolong semuanya anggota keluarga kita yang membutuhkan. Contohnya adik kita membutuhkan bantuan dalam mengerjakan PR, kita bantu. Kemudian kita juga membantu ayah ibu yang memang membutuhkan bantuan. Kemudian kita juga bisa mencari contoh sila kelima di lingkungan sekolah. Nah, contohnya ini, Mr. Lukman tidak boleh memilih siswa-siswinya berdasarkan dengan cantik dan gantengnya, atau mungkin kaya miskinnya, tidak boleh semuanya, sikapnya harus sama. Kalau ada yang bersalah, siapapun itu, maka dia harus diberikan sanksi. Kemudian kalau memang dia punya perilaku yang baik, kemudian punya prestasi yang baik, maka kita juga harus memberikan selamat. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan semua orang. Begitu. Itu adalah nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari. Sangat banyak, sangat panjang, dan semoga bisa membantu kalian semua dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ingat, tadi ada 5 sila, kalian juga sudah mengetahui contoh-contohnya. Tugasnya sangat-sangat mudah. Silakan kalian isi di form Google Form yang akan Mister bagikan di bawah ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.